Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi hidayatil Qur'an wal Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi yang sejuk dan cerah ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah pada pagi hari ini pun kita lanjutkan dengan berbagi ilmu, duduk di majelis ilmu sambil kita beriktikaf, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kita hari ini terkait dengan hubungan hijrah dengan bisnis. Tapi bisnis hari ini adalah bisnis Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau yang namanya bisnis ini pasti berkeuntungan. Ya. Tidak ada yang bisnis yang tidak untung. Tapi kadang-kadang orang lupa ada bisnis yang banyak untungnya. Memang belum tampak, ya. Tapi itu justru diabaikan. Nah, manusia cenderung mencari keuntungan yang tampak, yang jelas, yang sifatnya duniawi. Padahal keuntungan yang lebih besar itu justru keuntungan ukhrawi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sekali hari kita memasuki bulan Muharram, tahun baru, dan tentu kita akan menggunakan momentum ini untuk mampu menjadi umat Muhammad dan hamba Allah yang terbaik, ya, di sisi Allah dan dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita tahu hijrah itu yang merupakan perpindahan Rasulullah SAW bersama sahabat dari Mekah ke Madinah, dari negeri yang sulit dalam mengembangkan Islam dan dakwah Islam, misi Rasulullah, pindah ke kota yang menjanjikan. Karena memang dalam kenyataannya Madinah mampu menjadi kota pusat Islam, dan dari situlah Islam berkembang ke seantero bumi pada saat Arab, bahkan pada masa Nabi pun juga sudah sampai dakwah ke Persia dan Roma. Kita paham bahwa yang namanya hijrah itu paling tidak dua hal. Kemarin dalam khutbah juga saya singgung, makanya dan maknanya. Kalau maknanya sudah berlangsung. Tapi yang namanya maknanya itu ada hijrah yang tidak kita lakukan secara fisik, tetapi secara batin, secara rohani kita lakukan hijrah itu. Makanya kata ya para ulama mengatakan
hijrah itu sebetulnya adalah berpindah dari hal yang as-sayyi kepada hal hasanah gitu. Pada yang baik daripada yang buruk kepada yang baik. Nah, kita tahu di banyak Al-Quran di dalam hijrah ada 3 ayat yang berkaitan dengan hijrah. Di dalam surah Al-Baqarah 216, kemudian ada surat Taubah 20, dan bahkan yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik dalam surah Al-Anfal 74. Mungkin saya mulai dari spesifik dulu, yang 74 yang paling ketiga. Karena di situ jelas bahwa ayat ini langsung berkaitan dengan Ansar dan Muhajirin. Ya. Karena pada hakikatnya orang sahabat Rasulullah dan para sahabat yang datang dari Mekah disebut dengan Muhajirin, kemudian penduduk asli Madinah atau pribumi yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat kita sebut dengan Ansar. Jadi ya, kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana sih sebetulnya yang namanya orang beriman sejati itu. Nah, di sini dalam surat ya Al-Anfal 74 disebutkan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan yang memberi tempat. Nah, ini kaum Ansar ya. Madinah memberi tempat pada orang-orang Muhajirin, wa nasaru, dan kaum Ansar itu menolong saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Pada hakikatnya itulah mereka yang sebenar-benar mukmin. Itulah yang disebut dengan mukmin sejati. Mengapa? Karena mereka telah melakukan sesuatu pada saat saudara-saudaranya datang dari Mekah berhijrah ke Madinah didasari atas iman. Kata iman inilah yang mempuhul, ya, melekat, ya, hati mereka itu, sehingga pihak ada yang berhijrah yaitu kaum Muhajirin dan berjuang di jalan Allah. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan para sahabat Nabi itu sebetulnya beliau berhijrah ya pada bulan Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah 12 Rabiul Awal. Ada yang menyebut 2 Rabiul Awal. Tapi para sahabat yang Nabi sudah mengutus, para sahabat di antaranya Utsman bin Affan, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Zaid bin Thabit itu pada 1 Muharram itu. Jadi betul-betul 1 Muharram mereka Nabi baru menyusul, karena Nabi ini ya tidak bersama-sama dengan mereka yang lebih dahulu. Bagaimana perjuangan mereka yang namanya jihad fisabilillah, yang itu dilakukan bukan seperti kita berjihad. Barangkali kita berjihad kepada Allah hanya secara rohani, doa, tapi mereka secara fisik, ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya itu ditinggalkan. Bisa kita bayangkan para sahabat yang kaya raya itu ditinggal semua harta bendanya. Tidak ada kesempatan untuk membawa jual dulu properti mereka, lahan mereka, segala macam mereka. Tidak, mereka berjuang hanya karena Allah. Itulah yang disebut jihad. Jadi ada urutannya
hijrah, jihad, jalan Allah. Karena berjihad itu bukan hal yang mudah. Meninggalkan kampung halaman, mencari tanah yang baru, atau berhadapan dengan orang yang baru, mereka tidak punya bekal apa-apa. Dan ini kemudian walladzina awaw, mereka di Madinah itu memberikan tempat kepada para muhajirin sehingga mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kaum Ansor. Bahkan ketika sahabat Rasulullah SAW mempersahabatkan para sahabat itu dengan orang Madinah, dapat dibayangkan bagaimana hebatnya walladzina awaw, mereka yang bertempat kepada kaum yang mereka tidak punya rumah dan mereka sekarang itu bedoleso ya, iya, pindah dari Mekah itu sana tidak punya apa-apa, belum tahu karena apa mana yang harus dilakukan, tapi kaum mereka tidak tahu memberikan tempat kepada, bukan hanya saya tempat. Malah dalam satu kisah disebutkan ada sahabat yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, kemudian dia kata, silakan ambil apa yang ada dalam lahan, ada tanah, ada kebun, silakan manfaat. Bahkan dia ikhlas, saya punya 2 istri, silakan pilih salah satu di antaranya. Andai ya bayangkan sang istri, karena para sahabat datang itu belum juga punya istri, nggak ada, malah ada yang mereka yang tinggal di sana. Ya, salah satu istri silakan pilih, saya akan ceraikan dia, begitu indahnya. Ya, cukup, silakan nikahi dia. Tapi sahabat tidak itu, karena mereka hijrah itu karena Allah, bukan karena istri. Makanya di dalam satu hadis terkait dengan niatnya, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu lillahi fa lillahi wa rasulihi fa lillahi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'at ya yatazawwaju dia fa hijratuhu ya. Jadi ini bukan niat. Jadi ditawari oleh sahabat Ansar, silakan pilih istri. Tidak, karena niatnya bukanlah mencari istri, karena cukup karena Allah. Makanya dalam hadis innamal a'mal, itu dasarnya bahwa semua amal bukan niat. Ikuli imrin mana, apapun yang dilakukan harus lihat niatnya. Maka hijratuhu ya lillahi wa rasulihi fahijratuhu billahi wa rasul. Siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka dicatat oleh Allah niatnya itu memang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ya di dunia ya semua atau alimran ya tazawwaj dia fahijratuhu lima hajrah. Jadi karena kalau ada orang yang berhijrah itu karena dunia, ya namanya orang-orang itu kan juga namanya orang saudagar ya. Wah, mau hijrah karena nanti saya bisa di sana jadi saudagar yang berhasil. Nah ini aja karena dunia. Wah, karena dunia ya. Dan kemudian terjadi siapa yang menginginkan hijrah karena perempuan yang ingin dia cari, hijrah dia maknanya sekarang itu. Kalau dia mencari kekayaan untuk hijrah ke sana supaya akan membuka lahan baru, kemudian banyak mendatang, pasti di pasarnya lebih baik. Karena namanya orang Quraisy itu pedagang ulu terkenal. Itu hijrahnya seperti itu. Tapi kalau orang yang berhijrah karena perempuan juga, ya hijrahnya hanya yang dapat itu perempuan ya. Dan memang hijrah itu adalah suatu yang aktivitas yang melelahkan, ya.
makanya diikuti dengan wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian awaw walladzina awaw wa nasaru, dan mereka menolong. Bagaimana para sahabat Rasulullah yang ada di Madinah yang kita sebut kaum Ansor, nasaru, penolong. Ansor itu adalah bentuk dari kata nasoro. Nasara, ansor orang ya, kaum penolong. Maka kaum Ansor ini menolong, bayangkan gitu ya. Mereka tidak melihat etnisnya, tidak melihat asal usul, yang mereka lihat hanya iman, karena dipersatukan oleh iman. Yang hati mereka disatukan oleh iman kepada Allah, maka iman itulah yang memukul persaudaraan mereka di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan ini yang dilakukan awal pertama oleh Rasulullah SAW, bagaimana menyatukan ya dua kaum ini menjadi ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah mereka nasaru, mereka menolong, membantu. Allah akan memberi ibadah kepada mereka. Allahumma ghfiratuhum wa rizqhum karim. Allah akan berikan keampunan dan rezeki yang mulia yang banyak. Nah, kita tahu bagaimana dalam perkembangan para sahabat, walaupun mereka datang tanpa membawa harta, namun di Madinah itu karena ini mereka memiliki sifat kebersamaan, persaudaraan yang tinggi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memang terampuni dosanya. Allah berikan, tapi rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Nah, ini akan terbukti nanti dalam kita membahas orang yang berbisnis dengan Allah, itu akan terlihat. Dan kemudian ada dua ayat sebelumnya bisa dibaca saja, kita tidak berlama-lama ya, karena dalam surat Al-Baqarah tadi juga disebutkan, mungkin bacakan aja ayatnya satu ya, dalam surah Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa hajadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Nah, orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan Allah, mereka mengharap rahmat Allah. Tiada yang mereka harapkan kecuali kasih sayang Allah, karena memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat berikut Taubat 20, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwanya, itulah sebetulnya derajat yang tertinggi, yang paling besar di sisi Allah, dan mereka pasti akan sukses dan menang. Nah, selanjutnya kita bicara tentang bisnisnya Allah. Mungkin agak aneh, bagaimana kita harus berbisnis dengan Allah ya? Sebenarnya tidak aneh, karena Allah yang mengatakan begitu. Ya, sebenarnya bisnis itu memang di dalam muamalah bisnis dengan orang lain, kan? Tapi hakikat bisnis itu kan artinya ada tukar menukar, gitu ya. Beli membeli atau pinjam meminjam, jual beli. Gitu. Allah berfirman di dalam surah Taghabun ayat 17 ya. In taqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Nah, ini dasarnya dana qardan itu pinjam meminjam. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha
pembalas jasa, lagi maha penyantun. Nah inilah sebenarnya kelebihan kita meminjam dengan Allah. Mungkin pada hakikatnya kita memberikan sesuatu, meminjam sesuatu kepada Allah, memang tidak ada timbang terimanya. Ya, dan yakinnya memang tidak ada. Karena Allah tidak akan meminta, ya Allah ini aku serahkan kepadamu. Nanti Allah jawab, ya terima serahkan masuk pinjamanmu. Tidak. Tapi hakikatnya kita meminjamkan sesuatu, kebaikan apapun yang kita berikan kepada Allah. Tapi ingatlah, Allah itu dalam wujudnya adalah Maha Pembalas Jasa, Maha Penyantun. Nah di sini yang maksud ayat ini bahwa Allah yudaifu lakum, karena pinjaman adalah qardun hasan, pinjaman yang terbaik. Ya, kita meminjamkan kepada Allah tentu tidak akan memilih-pilih yang jelek-jelek, tapi tentu kita memilih yang terbaik. Tapi justru manusia mencari yang terbaik yang sulit. Kalaupun ada yang masih di bawah, masih kurang, masih sedikit, yang sedikit lah yang dicari, gitu ya. Karena meminjamkan itu bisa dalam bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Karena Allah itu buat pinjaman, bukan langsung nanti kita, Allah ini uang sekian dan pinjam, tidak. Pinjaman berapapun namanya kebaikan, termasuk kepada apa yang dilakukan oleh sahabat yang pernah saya ceritakan dulu. Syahban, jamaah tetap Rasulullah suatu ketika dia datang, salah satu di antaranya, kenapa kok yang tidak semua aku berikan, kenapa yang tidak semuanya aku berikan gitu. Karena ada peminta-minta yang datang pada pagi hari ketika dia minum susu dan makan roti. Pada saat itu dia berbagi dengan pengemis itu. Dia berikan setengah roti, kemudian setengah mangkok susu. Kemudian mereka minum berdua separuh-separuh. Ketika Syahban itu meninggal, semua pagi kan Rasulullah menunggu Syahban. Kenapa kok Syahban yang sering duduk-duduk di sopi pojok itu kok belum datang? Rasulullah menunggu. Ternyata juga belum tiba. Rasulullah terlambat pada waktu sholat subuh karena menunggu ada sahabat yang belum datang wudhu berjamaah. Rasulullah SAW setelah selesai ditanya di mana rumah sahabat, ditanya di sana. Begitu sampai di rumah sahabat ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah ini rumah sahabat? Betul ya, Rasulullah istrinya menjawab. Tapi salah satu di antara jawaban waktu dia meninggal itu ada yang paling saya tadi nggak bisa menerjemahkan apa maksudnya. Kenapa tidak semua? Kenapa pertama kenapa tidak yang jauh? Kenapa yang tidak jauh? Kenapa yang tidak yang baru? Kenapa yang tidak baru? Terakhir kenapa tidak semua? Kenapa semua? Itulah pemberian dari amal yang lakukan. Kenapa tidak semuanya susu dan roti sepotong tapi seutuhnya diberikan? Karena pahala yang diberikan dijadikan Allah begitu besar. Nah, dan itu yang disebut dengan meminjam sesuatu kepada Allah dalam bentuk pemberian kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu mengomis tadi dia dapat ya menghilangkan kelaparan dan kehausannya. Allah ternyata berikan bagian yang luar biasa. Itu diperlihatkan video kepada Syahban. Inilah ganjaran yang separuh. Ternyata ini yang utuh. Kalau misalnya kamu yang memberikan seutuhnya roti kemudian semangkok susu, beda. Nah di sinilah bedanya kalau dikatakan yang beda manusia Allah. Allah memberikan memang. Kenapa manusia tidak tergugah untuk melakukan transaksi dengan Allah? Karena tidak tampak hasilnya, gitu ya. Itu yang sulit bagi kita.
karena masalah itu adalah masalah baik nanti baru kita nikmati. Yang kedua transaksi jual beli di dalam surah At-Taubah ini, kalau nggak salah Taubah ayat 111 ya. Allah berfirman dengan menggunakan kata ishtara. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannatan yaqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ada dua istilah yang menggunakan apa ini dan istilah syarat. Yang ketiga yang kedua adalah al-bay', jual. Jadi beli dan jual. Ini yang dikatakan Allah di dalam surat Taubah 111 ini. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman apa diri dan hartanya dengan memberikan balasan surga kepadanya. Mereka berperang pada jalan Allah atau berjihad, ya yuqatilun, ini berperang ya. Bukan yujahidun di sini yuqatilun. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh orang-orang kafir atau musuh, atau yuqalu mereka terbunuh. Itulah janji Allah yang benar yang telah dicantumkan disebutkan dengan Taurat, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah, ya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ishtara, membeli. Allah sudah membeli. Jadi pembelian itu betul dari Allah. Apa yang dibeli? Diri orang-orang yang beriman ini dan harta bendanya itu yang Allah beli. Nah, kalau Allah sudah membeli, berarti kita orang beriman, harta benda kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, harta benda ini milik Allah. Kita hanya diberi hak pakai. Kalau Allah sudah memberikan, berarti kita sebagai orang yang telah beli, mau tidak mau harus mengikuti, mematuhi Allah yang telah memberi kita itu. Sehingga apapun yang harus dilakukan oleh orang beriman demi ataupun untuk Allah, dia siap dengan diri dan harta. Nah, kaitan dengan perang. Kalau kita lihat sejarah yang dilakoni oleh Rasulullah dan para sahabat menegakkan panji-panji Islam ini, mungkin kita ini belum seberapanya, tidak ada apa-apanya. Mungkin kita masih banyak ogahnya daripada maunya kita. Bagaimana begitu penegakkan Islam begitu dalam pada masa Rasulullah SAW berjihad jalan Allah. Ada perang yang hebat ya, pada masa Rasulullah SAW, dan ini ditunjukkan oleh orang yang betul-betul sudah merasa dirinya diberi Allah, sehingga apa yang diminta oleh Rasulullah SAW karena Allah perintah Allah, dia siap lakukan semua. Ada yang namanya dulu perang Tabuk. Perang Tabuk
kaum muslimin dengan tentara Romawi. Dapat dibayangkan perbandingannya kaum Romawi, tentara Romawi 200.000, tentara muslim cuma 30.000. Tidak seimbang, hanya 1/6 atau 1/7. Tapi yang namanya jihad begitu dilorakan oleh Rasulullah SAW, padahal saat itu kondisi masyarakat Madinah itu lagi paceklik, lagi susah. Sementara ya Romawi sudah mendekat ke daerah Tabuk. Tabuk itu di daerah ya Syria ya kalau ke ya ke ujung ya, sebenarnya ke Palestina atau ke utara, di utara Saudi Arab ya. Dan bayangkan Paceklik, tidak ada logistik untuk siap perang menempuh jalan yang begitu jauh, kira-kira 450-an kilometer. Bayangkan kalau sekarang gampang dengan tenteng baja dan kendaraan mobil membawa pasukan ya, ini tidak. Ini harus dihadapi karena yang namanya tentara Romawi sudah mendekat. Rasulullah menggembokan, siapa yang ingin memberi surga Allah, ya silakan memberikan infak biaya untuk perbekalan perang Tabuk. Nah, ketika itu para sahabat, salah seorang di antaranya adalah menantu beliau. Coba Bapak dan Ibu, salah seorang menantu Rasulullah dari sahabat Khalifah siapa? Siapa? Utsman bin Affan. Ini dua anak beliau itu diperistri oleh karena perjanjian. Utsman bin Affan. Kita bisa bayangkan Utsman pada masa dia di Mekah itu bukan main kekayaannya, tapi begitu dia berhijrah di Madinah, langsung dia menjadi saudagar besar di sana. Langsung Utsman bin Affan langsung mengatakan, saya ingin memberikan ya membeli surga, dalam arti ini adalah dengan biaya atau logistiknya berapa 300 ekor unta yang diberikan oleh Utsman bin Affan ya, dan 1.000 dinar, bukan dirham ya, dinar. Dihitung-hitung saya sudah mulai menghitung kira-kira 219 miliar. Masya Allah. Kira-kira sudah dihitung 219 miliar rupiah. Coba kalau kita sekarang rasanya 500.000 ya, bukan main ya. Ya, harga kita. Sementara harganya waktu itu Utsman sudah yang pada saat itu sudah 540 miliar. Tidak belum seberapa. Jadi bayangkan kalau Allah sudah membeli dirinya, ya karena dia merasa kalau para sahabat itu dirinya itu orang milik Allah, telah dibeli, Allah hartanya Allah beli, maka dia tidak sedang mengembalikan dengan pembelinya itu, karena dia milik dia. Nah ini yang disebut istilah membeli. Allah telah membeli diri dan harta orang-orang beriman itu. Lalu mereka pergi berperang. Dia jalan Allah. Di dalam peperangan itu pasti ada dia yang membunuh dan ada pula yang terbunuh. Gitu. Itu suatu hal yang biasa. Bagaimana di dalam satu peperangan Ikrimah bisa membunuh baik ayahnya si Abu Jahal gitu. Ikrimah anak Abu Jahal ya.
Dan janji Allah itu maha benar, dan itu janji Allah sudah bukan hanya disebut dalam Al-Quran, tetapi juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Apa janji Allah? Bahwa apabila dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan besar. Jadi dapat dibayangkan logistik yang untuk perang, ya, dalam jarak tempuh berminggu-minggu gitu ya, ke Tabuk, ya, kemudian Utsman memberikan 300 onta itu pada saat itu hebat karena itu alat perang itu gitu ya. Kalau sekarang di tank semua aja gitu ya, tidak ada mengenal adanya pesawat tempur bersatu yang adalah tombak dan pedang, ya, perang itu berhadapan-hadapan, ya. Dan teknologi pada saat itu ya sederhana, dan ini tidak akan mungkin kalau tidak ada motivasi yang tinggi dari para pejuang, karena dia yakinnya adalah ya ish iman maupun syahidan. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid, gitu. Itu aja tekad mereka yang satu. Dua ya, pertama kalau dia hidup ya mulia sisi Allah. Kalau dia mati di dalam medan perang syahid. Nah, sehingga Allah katakan pada akhir ayat, "Babashiru bi bai'ikum", beri kabar gembira dengan jualan kamu itu, ya, dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu kepada Allah. Alladzi bai'tum, yang telah kamu lakukan jual beli itu, dzalika huwal fawzul 'adzim. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia memberi ganti dari jiwa dan harta benda hamba-hambanya yang beriman itu dengan surga, karena mereka telah rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya dan harta bendanya itu. Jadi itu belum lagi pada saat itu Abu Bakar, ya, Sa'ad bin Ubadah, mereka juga. Tapi ya apa yang diberikan oleh para sahabat pada saat itu tidak sepadan dengan mungkin kita hari ini, ya. Kita dapat memberikan suatu bentuk tegaknya agama Allah. Kadang-kadang kita itu masih berpikir dan tidak yakin bahwa apa yang diberikan Allah, diberikan kepada Allah, baik dalam berjihad, berjuang menegakkan agama Allah secara tidak langsung, karena yang langsung itu alhamdulillah kita tidak akan berjuang dan tidak pernah berjuang di medan perang melawan musuh lagi, ya. Hari ini tidak ada musuh yang harus kita perangi secara fisik, tapi bagaimana berjuang menegakkan agama Allah itu dengan kemakmuran agama Allah, ya, melalui media-media yang ada, apakah dengan ya masjid, apakah mungkin namanya aksi sosial dan sebagainya. Kita masih berpikir bahwa apa yang kita berikan itu apakah Allah akan mengganti kita, gitu ya. Padahal Allah begitu kita memberikan atau berdoa kepada Allah, gantinya bukan hanya surga, gantinya juga akan berupa rezekinya dengan warizqun karim, ya, maghfirah wa warizqun karim, keampunan dan ada rezeki yang tidak Allah, yang tidak kita sangka, ya, karena yakin bahwa apa yang kita berikan itu, ya, merupakan tijarah, perniagaan yang tidak akan merugi. Balasannya pasti akan diperoleh. Coba kita baca dalam surah As-Saff 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala
perjuangan kita dengan Allah bukan menjadi perang, tidak perlu. Tapi bagaimana kita berjuang dengan nama Allah, ya, memakmurkan nama Allah, kita peduli terhadap ya misi-misi agama Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri. Nah, pertanyaan, kalau harta barangkali ya mungkin, tapi dengan diri kita mau nggak kita berjuang demi menemukan Allah ini diri dan perbuatan? Ya, orang yang beriman yang hakikat yang namanya mukmin haqqan, dia tidak akan melihat bahwa diri perlu kita bela, diri perlu kita lindungi. Tapi ketika Allah sudah memanggil dan ini memerlukan perjuangan kita, tidak ada kata yang lain kecuali harta dan diri itu akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khairul itu yang terbaik dari kamu jika kamu mengetahui dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itulah yang akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu anak sungai, wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang baik di surga. Karena itulah kemenangan yang besar. Dan paling tidak ya apa yang kita sampaikan di sini mungkin banyak, tapi dapat saya kesimpulan bahwa kita dalam berjihad, paling tidak jihad secara rohani kita, berjihad secara ya harta yang kita miliki, mungkin juga berjihad pada diri kita. Dan harta dalam arti apapun yang kita miliki, harta dan diri kita adalah milik Allah. Begitu Allah meminta dalam bentuk atau melalui aktivitas-aktivitas yang mendukung ya kemakmuran agama Allah, tegaknya agama Allah, syiarnya agama Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, kita rela, kita ikhlaskan apa termasuk diri kita, harta benda kita, karena yakinlah bahwa apapun yang kita berikan pasti, jangan kita ragu lagi, pasti akan diberikan balasan yang terbaik dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu ya bahwa bisnis kita dengan Allah dalam bentuk pinjam meminjam, bentuk jual beli, dan bentuk perniagaan itu adalah yang terbaik, karena itu akan dapat membebaskan diri kita dari ya siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.